Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Yang terhormat, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan yang hadir dalam forum online pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafina Syafra. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu-Ibu yang sudah mengundang saya dalam forum kali ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah topik yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan berumah tangga, yaitu tentang komunikasi. Tapi saya tidak akan membahas bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan, karena masing-masing kita mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan pasangan. Saya ingin mengajak ibu-ibu yang ada dalam forum ini untuk menyelami samudera bercabang, yaitu bahaya miskomunikasi dalam kehidupan berumah tangga. Oke, saya ingin bertanya dulu nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Kira-kira seberapa sering ibu-ibu ribut sama suami di rumah? Kalau dipikir-pikir lagi, seberapa banyak dari keributan itu yang awalnya cuma karena salah paham sama suami? Ayo, berapa banyak coba? Nah, dalam ilmu komunikasi, kesalahpahaman tadi biasanya itu timbul dari miskomunikasi antara pihak yang berinteraksi, dalam hal ini suami dan istri. Kenapa bisa miskomunikasi? Nah, itu nanti dulu ya. Jadi kita bahas dulu dari awal. Nah, walaupun ilmu komunikasi ini terbilang masih baru dibanding ilmu-ilmu lainnya, tapi kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari itu udah banyak banget loh. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi sama pasangan, sama teman, sama saudara, sama anak-anak, sama Tuhan. Bahkan kita juga berkomunikasi sama diri kita sendiri loh. Udah banyak ahli yang ada di bidang ini. Salah satunya itu bernama Harold Laswell yang punya model komunikasi yang sangat terkenal. Laswell mengatakan komunikasi itu adalah who says what, in what channel, to whom, with what effect, atau siapa mengatakan apa, melalui saluran atau media apa, kepada siapa, dengan efek yang bagaimana. Lalu miskomunikasi itu apa sih? Menurut Cambridge Dictionary, miskomunikasi itu adalah suatu kegagalan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Selain itu, karena kita juga manusia biasa, tentu saja kita berbuat salah, termasuk dalam komunikasi. Kesalahannya itu bisa saja terjadi dari sisi pemberi pesan atau malah dari sisi penerima pesannya. Uniknya, miskomunikasi itu rentan terjadi dalam hubungan yang sifatnya sangat dekat atau intim dibanding hubungan yang tidak terlalu dekat, misalnya antara kita sama pasangan kita, karena kita hidup bersama setiap hari. Masa sih sama pasangan sering miskomunikasi? Ternyata ada artikel ilmiahnya loh. Jadi ada seorang peneliti dari University of Helsinki bernama Bapak Arto Rustoski. Beliau pernah nulis paper yang judulnya Why is miscommunication more common in everyday life than in lingua franca conversation? Nah, dari judulnya saja, bapaknya itu sudah mempertanyakan kenapa miskomunikasi itu sering terjadi di percakapan sehari-hari dibanding percakapan lingua franca. Lingua franca ini maksudnya adalah percakapan yang menggunakan bahasa universal yang dipahami oleh kedua pihak yang berkomunikasi, di mana kedua pihak ini memiliki perbedaan dalam bahasa ibu yang digunakan. Contoh lingua franca itu adalah misalnya bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Arto menjelaskan bahwa percakapan sehari-hari itu mencakup 3 faktor. Yang pertama, kedua belah pihak saling mengenal. Yang kedua, saling berhubungan atau saling bertukar kabar. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang sama atau mirip. Percakapan sehari-hari itu juga tidak selalu identik dengan ngobrol tatap muka. Jadi, dengan konteks komunikasi dengan pasangan, misalnya nih, sebagian besar kita itu sering berkomunikasi sambil melakukan kegiatan lain. Misalnya sambil nonton TV, sambil masak, beres-beres rumah, sambil nyetir, dan lainnya. Selain itu, ada faktor lain di mana kita cenderung egosentris atau lebih memikirkan diri sendiri, sehingga rawan menimbulkan yang namanya common ground fallacy atau efek konsensus yang salah. Maksudnya apa nih? Jadi, dengan pasangan itu kita cenderung lebih santai karena merasa sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan, misalnya kondisi fisik lagi lelah atau lagi banyak pikiran. Padahal, kondisi ini bisa berpengaruh terhadap bagaimana kita berkomunikasi, sehingga apabila dibiarkan begitu saja, maka akan mengganggu proses komunikasi yang terjadi. Bagaimana ibu-ibu? Sudah cukup pusing? Mungkin cukup pusing ya, karena kita membahasnya dari sisi akademis. Namun sekarang masalahnya itu praktiknya bagaimana ya?
Kita kan tadi tahu kalau miskomunikasi itu justru rawan terjadi dalam kehidupan yang hubungannya sudah sangat dekat. Jadi hubungan antara suami istri adalah hubungan yang rentan terjadi miskomunikasi. Lalu sekarang bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya itu adalah memang dengan memahami pasangan kita lebih baik. Tapi saya kayaknya udah memahami pasangan saya dengan baik deh, gitu. Saya sudah cukup kenal dengan pasangan saya. Mungkin salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan mengetahui bahasa cinta atau love language yang dimiliki oleh pasangan kita dan diri kita sendiri. Ada buku yang ditulis oleh Gary Chapman yang berjudul The 5 Love Languages, The Secret to Love That Lasts. Singkatnya, ada 5 jenis love language yang bisa kita pelajari. Oke, pertama ada words of affirmation atau kata-kata yang sifatnya memuji atau mengapresiasi pasangan. Nah, siapa aja kita pasti senang ya kalau dipuji sama pasangan. Kadang semakin lama kita bersama, kita cenderung lupa buat memberikan kata-kata yang menyanjung hati pasangan karena kita merasa sudah mengenal dengan baik. Padahal kalau situasinya lagi pas, kata-kata yang simpel seperti semangat benar-benar bisa menyenangkan hati kita loh. Nah, yang kedua itu ada quality time. Jadi, ibu-ibu kapan terakhir quality time sama suaminya? Quality time tuh di sini maksudnya emang berdua aja ya, fisik dan mental tanpa bahas anak-anak. Nah, di buku tadi dibilang menghabiskan waktu bersama pasangan berdua aja tanpa ada gangguan apapun itu penting dalam menjaga hubungan. Jadi, ibu bisa misalnya pergi ke suatu tempat berdua, atau memasak, atau nonton berdua sama pasangannya saja. Selanjutnya ada receiving gifts. Nah, ini kayaknya pada suka semua ya. Jadi memang ada orang-orang yang love language-nya itu senang diberi hadiah, dan wajar aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah dalam memberikan hadiah ke pasangan kita kan. Kita bisa memberikan barang-barang yang disukai atau mungkin sedang dibutuhkan oleh pasangan kita. Selanjutnya ada yang namanya acts of service. Nah, ini apa? Nah, ini adalah melakukan sesuatu untuk pasangan. Misalnya bukain pintu, masangin helm, bantu beresin rumah, dan lain-lainnya. Terakhir ada yang namanya physical touch. Sudah jelas ya, sentuhan fisik. Bisa macam-macam ya ibu-ibu, seperti menggandeng dan merangkul. Tapi sentuhan fisik ini ternyata kekuatannya luar biasa loh. Ketika ibu-ibu dan suami sedang berada di keramaian, lalu ibu digandeng oleh suami, apa tidak meleleh ibu-ibu? Nah, itu kan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan suami kepada istrinya agar tidak kesulitan dalam keramaian. Ibu di sini, apakah sudah mengetahui love language suaminya? Masing-masing kita itu cenderung memiliki kelima love language tadi. Tapi kita harus tahu nih, kita dominan love language-nya mana. Jadi ketika ibu sudah tahu love language suaminya yang mana, bisa digunakan untuk memaksimalkan hubungan antara ibu dengan suaminya ya. Hubungan dengan pasangan itu memang kompleks, sehingga salah satu faktor yang dapat menunjang hubungan tadi adalah komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Menggandeng tangan pasangan itu adalah salah satu bentuk komunikasi non-verbal. Kalau verbal, ketika berkomunikasi secara langsung, juga harus diperhatikan hal-hal yang kita bahas tadi ya ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan perasaan suami kita walaupun kita sudah kenal lama. Maka sebisa mungkin kita sama-sama belajar untuk mengurangi peluang terjadinya miskomunikasi. Baiklah ibu-ibu, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua selalu senantiasa memahami dan menghargai pasangan kita dan dilanggengkan hubungan kita hingga buat memisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.